Selamat datang di video pembelajaran analisa laporan keuangan dengan menggunakan metode analisa rasio. Kali ini kita akan belajar untuk menyusun dan menghitung serta menganalisa rasio-rasio yang termasuk dalam kategori rasio hutang. Oke, kita ketik dulu di sel A17 di sini rasio hutang. Oke, ada beberapa rasio yang termasuk dalam kategori rasio hutang ini yang akan kita hitung. Kita ketik aja langsung. Yang pertama adalah debt to asset ratio. Oke, yang pertama adalah debt to asset ratio. Yang kedua, rasio yang akan kita hitung adalah long term debt to asset ratio. Jadi long term debt to asset ratio. Oke, rasio yang ketiga yang termasuk dalam kategori rasio hutang adalah long term debt to capitalization ratio. Berikutnya setelah long term debt to capitalization ratio adalah debt to equity ratio, dan yang terakhir adalah long term debt to equity ratio. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada 5 rasio yang akan kita hitung untuk mengetahui kinerja perusahaan dari sisi hutang. Oke, rasio hutang ini menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan dalam menggunakan hutang untuk membiayai operasional sehari-hari. Jadi ada beberapa pihak yang sangat berkepentingan dengan rasio hutang ini, yaitu manajemen perusahaan, kreditor, dan investor. Oke, sebagai kreditor misalnya bank khawatir apabila perusahaan hutangnya terlalu besar, maka kemampuannya untuk membayar kewajiban, cicilan dan bunga akan menurun. Oke, investor juga lebih khawatir lagi karena hutang yang terlalu besar akan mempengaruhi laba dan dividen perusahaan. Jadi hal-hal tersebut akan juga berakhir dengan mempengaruhi nilai atau harga saham perusahaan. Manajemen perusahaan tentu saja berkepentingan untuk menjaga kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Oleh karena itu, dengan kemampuan untuk menghitung dan menganalisa rasio hutang, manajemen akan memiliki fleksibilitas untuk memanage hutang dan juga aset-asetnya. Oke, jadi itu tadi sekilas mengenai rasio hutang dan pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan rasio hutang ini. Kita mulai saja perhitungannya dengan yang pertama, menghitung debt to asset ratio. Oke, debt to asset ratio rumusnya sederhana, yaitu sama dengan total kewajiban dibagi dengan total aktiva. Jadi kita ke neraca, kita langsung ke total kewajiban di F13. Oke, kita bagi dengan total aktiva di B17 di worksheet neraca. Oke, kita bisa lihat rasionya adalah 0,58 atau 58% di tahun 2018. Kita copy rumus ini, kemudian kita bisa lihat bahwa hutang perusahaan adalah sebesar 55% atau 0,55
di tahun 2017. Oke, sekarang setelah menghitung rasio debt to asset ratio ini, kita akan melihat konsistensinya. Oke, kita copy saja rumus yang ada di sel D16 dengan klik kanan. Oke, kemudian copy, kemudian kita bawa ke D18, paste. Oke, kita bisa lihat rumusnya di sini adalah B18 dibagi dengan C18 lebih besar sama dengan 1. Yes or no. Oke, kita lihat di sini hasilnya, kita klik yes. Jadi sebetulnya debt to asset ratio itu yang baik adalah rasionya bertambah kecil dari tahun ke tahun atau steady dalam bracket filter yang ada. Oke, jadi tidak boleh melebihi standar yang ada. Oke, nah di sini kita lihat bahwa konsistensinya adalah hutangnya bertambah. Nah, kita lihat harus hati-hati nih, karena konsistensi dalam menambah hutang adalah sesuatu yang buruk. Apalagi kalau standar hutangnya di luar filter yang ada. Oke, nah sekarang di sini mungkin kita bisa hitung langsung filternya. Filternya untuk debt to asset ratio itu adalah di antara 40% dan 60%. Jadi kita bisa ketik di sini 0,4 dan 0,6. Oke. Jadi perusahaan yang baik terhadap aset adalah berkisar antara 40 dan 60%. Oke, tentu kalau lebih rendah dari 40% akan lebih baik, gitu ya. Jadi tapi biasanya perusahaan itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil pinjaman untuk memperkecil yang dinamakan dengan cost of fund. Oke, karena bunga pinjaman itu bebas pajak. Oke, sekarang kita tidak akan bicara terlalu jauh ke sana. Sekarang kita lihat dulu rasionya ini. Apakah rasio perusahaan masuk dalam kategori good atau bad? Oke, kita langsung copy rumus yang ada di sel G6. Oke, kita copy saja di sini dengan klik kanan, copy, kemudian paste di sel G18. Oke, sekarang kita bisa lihat bahwa hutang perusahaan di sini termasuk dalam kategori baik karena masih di dalam bracket yang ada di dalam batas minimal dan maksimal. Oke, kita lihat gimana kinerjanya di tahun 2017. Oke, jadi di tahun 2017 masih termasuk dalam kategori bagus juga. Oke, sekarang next kita akan menghitung long term debt to asset ratio. Kita mulai saja perhitungannya dengan mengetik sama dengan rumusnya adalah kewajiban jangka panjang dibagi dengan total aktiva. Oke, rumusnya adalah kewajiban jangka panjang dibagi total aktiva. Oleh karena itu kita langsung pindah ke worksheet neraca. Oke, kita langsung lihat data kewajiban jangka panjang ada di sel F12 worksheet neraca. Oke, kita bagi dengan total aktiva. Simple. Oke, ketemu hasilnya 0,25 di tahun 2018. 25%. Kita copy rumus yang ada ke sel C19. Ketemu rumusnya adalah 22%. Kita lihat konsistensinya di sini.
Oke, konsistensi yes. Artinya kita bisa lihat sini, kita harus waspada, hati-hati. Karena di dua rasio hutang ini terjadi konsistensi penambahan hutang yang sebetulnya tidak baik. Tapi selama hutang perusahaan masih di dalam bracket batas minimal dan batas maksimal, maka kondisinya masih tergolong cukup bagus. Oke, kita lihat kemudian filternya di sini untuk long term debt to asset ratio itu batas minimalnya adalah 20%, jadi 0,2. Batas maksimalnya adalah 0,3. Oke, nah kita lihat apakah rasio long term debt to asset perusahaan masih dalam batas-batas yang diizinkan. Oke, ternyata good masih. Kemudian di tahun 2017 kita lihat good. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa rasio hutang perusahaan dua hutang pertama ini masih dalam batas-batas yang wajar. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya yaitu long term debt to capitalization ratio. Oke, kita sekarang mulai menghitung long term debt to capitalization ratio. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai apa yang dimaksud dengan capitalization. Capitalization atau permodalan perusahaan, modal perusahaan itu berasal dari dua sumber, yaitu kewajiban jangka panjang dan dari ekuitas atau total ekuitas. Oke, jadi yang disebut dengan capitalization adalah kewajiban jangka panjang, hutang jangka panjang ditambah total ekuitas. Kita langsung hitung di sini, kita masukkan sama dengan, kemudian rumusnya adalah kewajiban jangka panjang dibagi dengan kewajiban jangka panjang ditambah total ekuitas. Jadi kita langsung ke neraca karena semua datanya ada di neraca. Oke, di sini langsung ke kewajiban jangka panjang itu ada di sel neraca F12. Oke, kita bagi kurung buka dengan kewajiban jangka panjang ditambah total ekuitas. Oke, jadi di sini kewajiban jangka panjang ditambah dengan total ekuitas adalah capitalization. Modal perusahaan didapatnya biasanya dari dua sumber itu. Oke, kita klik OK. Ketemu di sini angkanya adalah 0,37. Kita lihat di tahun 2017 sebelumnya berapa? 0,33. Jadi kita lihat sekali lagi di sini ada konsistensi. Yes, ada penambahan hutang sehingga menyebabkan rasionya meningkat. Hati-hati. Oke. Kemudian kita lihat di sini berikutnya adalah batas minimal dan batas maksimalnya. Oke, jadi batas minimal sebenarnya batas minimal kalau di rasio hutang itu lebih kecil lebih bagus, 0 juga lebih baik. Tapi dengan mengambil hutang, dengan memiliki hutang, maka perusahaan sebetulnya akan memperkecil cost of fund-nya. Oke, jadi banyak perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk memperkecil biaya modal mereka. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan di bagian yang lain. Oke, jadi biasanya perusahaan cenderung untuk mengambil hutang. Oke, di sini rasionya yang masuk kategori normal adalah 0,25 dan 0,50. Jadi dalam kategori normal adalah 25% sampai dengan 50%. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini apakah betul rasio hutang jangka panjang terhadap modal atau kapital perusahaan itu masuk dalam kategori standar. Kita hitung. Good. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa
rasio ini, rasio perusahaan, meskipun mengalami peningkatan, tapi masih dalam batas-batas yang normal, yang wajar. Oke, masih memenuhi standar yang ada. Berikutnya kita akan menghitung debt to equity ratio dari perusahaan. Rumusnya simple, yaitu total kewajiban dibagi dengan total ekuitas. Kita langsung saja hitung sama dengan ke neraca karena datanya ada di neraca. Total kewajiban perusahaan ada di sel F13 di worksheet neraca. Kita bagi dengan total ekuitas yang ada di sel F17. Oke, kita klik oke di sini. Kemudian kita tarik ke sel di sebelahnya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa debt to equity ratio itu jumlahnya adalah 136%. 1,36 adalah 136%. Sementara di tahun 2017 jumlahnya adalah 121%. Jadi kita bisa melihat di sini ada yang namanya konsistensi kenaikan hutang. Oke. Jadi ada konsistensi. Kita harus waspada. Dan selanjutnya kita akan melihat apakah debt to equity ratio perusahaan masuk dalam kategori bagus menurut standar internasional yang kita sudah tentukan. Oke, standarnya adalah debt to equity ratio itu normalnya ada di 0,4 atau 40% minimal dan maksimalnya adalah 0,8. Oke, jadi range-nya itu antara 40% sampai dengan 80%. Nah, kita lihat apakah rasio perusahaan masuk dalam standar yang ada. Ternyata bad. Jadi artinya tidak masuk di luar standar yang ada di tahun 2018. Di tahun 2017 kita tinggal copy saja rumus yang ada di sel G22 ke sel G23. Sama bad. Artinya satu, debt to equity ratio yang meningkat itu sudah merupakan alarm tersendiri. Kedua, kita mendapatkan konfirmasi bahwa memang rasio debt to equity ratio perusahaan tidak masuk dalam kategori standar yang sudah kita tentukan. Tidak masuk standar yang kita sudah tentukan. Oke, sekarang kita menghitung rasio terakhir yaitu long term debt to equity ratio. Oke, perhitungan dari long term debt to equity ratio itu rumusnya simple, yaitu sama dengan kita ketik sama dengan di sel B22 ratios, worksheet ratios. Terus kemudian kita ke neraca karena rumusnya adalah total kewajiban jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Datanya semua ada di neraca. Kita pindah ke worksheet neraca. Oke, kita cari total kewajiban jangka panjang. Di sini ada di sel F12. Kemudian kita bagi dengan total ekuitas yang ada di sel F17. Kita klik OK. Hasilnya adalah 0,6 atau 60%. Kita copy rumus yang ada di sel B22 ke sel B23. Oke. Di sini kita lihat bahwa ada konsistensi kenaikan dari 0,49 ke 0,6 yang sama dengan 60%. Kita lihat dari sisi konsistensi, kita konfirmasi, kita copy rumus yang ada di sel D21 ke sel D22. Yes, ada kenaikan memang. Oke. Kemudian kita tetapkan sekarang batas minimumnya. Batas minimum yang dianggap wajar dan baik itu adalah di antara 20%, 0,2 dan 40%, 0,4. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa rasio perusahaan termasuk dalam kategori buruk karena 0,6 ini di luar batas minimum 0,2 dan batas maksimum 0,4. Jadi kita bisa lihat di sini ada kenaikan ditambah rasionya di luar dari standar yang kita sudah tentukan. Oke, sekarang kita analisa dari rasio hutang yang sudah kita buat ini. Kita analisa. Pertama kita lihat debt to asset ratio ada kenaikan tapi masih dalam standar yang kita sudah tentukan. Long term debt to asset ratio
ada kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018, tapi juga masih dalam standar yang ada. Begitu juga dengan long term debt to capitalization ratio, masih dalam batas yang sudah kita tentukan. Jadi dari 3 rasio yang ada, rasio perusahaan tergolong bagus. Nah, 2 rasio yang terakhir itu kita lihat bahwa debt equity ratio itu sangat tinggi. Jadi jumlah hutang perusahaan lebih besar daripada modalnya. Nah, ini yang menurut saya itu tidak bagus. Kenapa? Kalau terjadi dalam event default, maka modal perusahaan tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Oke, jadi ini sangat berbahaya sebetulnya, baik untuk manajemen, untuk kreditor maupun untuk investor, terutama investor nih. Investor karena kalau ini tidak bisa bayar, gagal bayar, maka mereka akan wipe out, hilang saham-saham yang mereka miliki. Oke. Begitu juga dengan long term debt to equity ratio. Di sini long term debt to equity ratio perusahaan ada kenaikan trennya, tapi juga di luar dari batas-batas yang sudah ditetapkan. Oke, jadi menurut analisa yang ada di sini, rasio hutang perusahaan termasuk dalam kategori buruk, kurang bagus. Memang data yang ada di sini itu adalah data 2 tahun. Untuk menganalisa lebih detail diperlukan data yang lebih panjang, yaitu 5 tahun. Tapi dengan data yang 2 tahun ini, para pihak terutama dari pihak manajemen, bank dan juga investor harus mulai menyalakan alarm karena situasinya memang kurang bagus. Oke, jadi analisa rasio hutang perusahaan sudah kita lakukan dan cukup gampang, sebenarnya tidak terlalu sulit. Kita sudah menghitung dan menganalisa rasio hutang.